Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Kreasi Nur Channel. Teman-teman yang nonton video ini semoga sehat selalu dan dapat mengambil manfaat dari video ini. Kali ini saya membuat video tutorial cara membuat media tanam super. Jadi tonton terus videonya, jangan di skip supaya tidak ada bahan media yang terlewat sehingga menjadi gagal paham. Oke, kita lanjut videonya. Teman-teman, sebagus apapun pupuk yang diaplikasikan pada tanaman, kalau medianya kurang memenuhi syarat, maka tidak akan berhasil. Karena media tanam ini adalah faktor dasar di mana tanaman dapat berkembang dengan baik. Jadi, media tanam yang baik adalah kunci sukses dalam berkebun. Media tanam yang ideal memiliki struktur yang baik, mampu menahan air dan nutrisi, serta menyediakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan akar. Ilmu ini saya dapat dari hasil pengalaman, eksperimen, serta hasil ringkasan dari para petani sayur dan buah tentunya. Sekarang saya akan memberikan panduan lengkap untuk membuat media tanam yang paling bagus, yang paling super. Tapi ada baiknya teman-teman memahami dulu komponen utama dari media tanamnya. Yang pertama, tanah. Tanah itu menyediakan mineral dan nutrisi penting bagi tanaman. Seperti tanah liat, tanah lempung, dan tanah pasir. Itu memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal drainase dan retensi air. Adapun tanah yang kita butuhkan adalah jenis tanah yang teksturnya gembur. Yang kedua, bahan organik, seperti kompos, pupuk kandang, atau kokopit. Jadi bahan organik ini fungsinya untuk meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki struktur tanah, dan meningkatkan kapasitas penahan air. Jadi teman-teman bisa memilih salah satu bahan organik ini. Yang ketiga, bahan pengisi. Bahan ini seperti sekam bakar, pasir, atau perlit. Fungsinya dapat meningkatkan aerasi tanah, mencegah pemadatan, dan memperbaiki drainase. Untuk bahan ini juga teman-teman dapat memilih salah satu saja, jangan digunakan semua. Dikhawatirkan kalau dipakai semua, media terlalu poros dan ringan. Nah, untuk komposisi media tanam yang ideal tentunya bervariasi tergantung pada jenis tanaman yang akan ditanam. Namun secara umum, perbandingan yang baik adalah tanah terdiri dari 40-60%, bahan organik 20-30%, bahan pengisi terdiri dari 10-20%. Contoh untuk komposisi tanaman sayur terdiri dari tanah subur, kompos, dan sekam bakar. Perbandingannya 1:1:1. Untuk tanaman hias, tanah humus, kokopit, dan perlit. Perbandingannya 2:1:1. Dan untuk tanaman bonsai terdiri dari tanah liat, pasir, dan pupuk organik. Perbandingannya 2:1:1. Adapun cara membuat media tanamnya, kita bisa menyiapkan bahan-bahan yang tadi saya sebutkan. Jadi siapkan semua bahan yang telah ditentukan sesuai dengan komposisi yang diinginkan. Untuk sterilisasi, jika ingin menghindari penyakit tanaman, sterilkan media tanam dengan cara dipanaskan atau dikukus. Bahan berikutnya yang penting untuk ditambahkan yaitu fungisida. Fungisida adalah bahan kimia beracun yang berfungsi untuk mencegah dan memberantas jamur yang merusak tanaman. Fungisida ini dapat digunakan untuk mengendalikan berbagai jenis jamur, seperti karat, jamur, dan penyakit busuk daun, termasuk busuk akar. Selain mengendalikan jamur, fungisida juga dapat meningkatkan kesehatan tanaman, sehingga kualitas daun, akar, batang, dan buahnya juga akan meningkat. Lalu poin berikutnya, kita bisa menambahkan NPK. Dan untuk dosisnya bisa kira-kira saja. Adapun takaran yang biasa saya pakai cukup 2-3 genggam untuk 5 ember media tanam. Pupuk NPK ini memiliki fungsi untuk membantu pertumbuhan tanaman secara maksimal. Pupuk NPK mengandung 3 unsur hara makro primer, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium, yang masing-masing memiliki peran berbeda dalam membantu pertumbuhan tanaman. Terakhir, kita bisa mencampurkan larutan seperti EM4, molase, dan air kelapa. Untuk dua jenis bahan ini saja sudah cukup sebetulnya ya, yang sudah difermentasi tentunya.
Larutan EM4 dan molase dapat digunakan untuk menyuburkan dan menyehatkan tanah, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil tanaman. EM4 dapat meningkatkan kesuburan tanah dan tanaman, serta memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. EM4 juga dapat mempercepat proses dekomposisi bahan organik di tanah, meningkatkan keragaman mikroba yang menguntungkan, dan meningkatkan nutrisi makanan. Nah, teman-teman, bahan-bahan yang saya sebutkan tadi, bila sudah tercampur diaduk rata, itu belum bisa ditanami, tapi harus difermentasi dulu selama kurang lebih 1 atau 2 minggu. Dan patokannya, media yang sudah dapat ditanami bila sudah mulai tumbuh rumput. Oke teman-teman, sekian dulu tutorialnya, semoga bisa dipahami step by step-nya. Dan silakan dicoba di rumah. Semoga berhasil. Salam sehat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.